Go Yard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau kurma. Dalam mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Natania Alfitri, NPM 5021194, kelas 4E, Prodi PGSD. Oke, kita langsung ke materinya ya. Topik bahasan yang akan dibahas adalah standar proses dan standar penilaian. Standar proses. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013, standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses kurikulum 2013. Karakteristik proses pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah saintifik, tematik terpadu, tematik antar mata pelajaran, dan tematik dalam suatu mata pelajaran. Dengan model pembelajaran discovery learning, inquiry learning, project based learning, dan problem based learning, serta metode pembelajaran ceramah, latihan, tanya jawab, karya wisata, demonstrasi, eksperimen, pemberian tugas, dan lainnya. Standar proses kurikulum darurat. Pembelajaran pada kurikulum darurat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran esensial dan kontekstual, sehingga guru dan peserta didik tidak terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, dan orang tua dipermudah dalam pendampingan pembelajaran di rumah. Rancangan pembelajaran yang dibuat guru diperlukan adanya kesesuaian dengan kondisi sekolah, lingkungan peserta didik, dan kesiapan peserta didiknya dalam menerima materi pembelajaran. Guru dapat berkreasi untuk pembuatan video pembelajaran, membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kontekstual, dan media lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dalam suasana belajar yang menyenangkan. Pada standar proses kurikulum 2013 dan kurikulum darurat meliputi perencanaan pembelajaran, dirancang dengan membuat program mengajar yang meliputi program tahunan atau prota, program semester atau promes, silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Standar penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan data untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar proses kurikulum merdeka. Menurut Permendikbud nomor 16 tahun 2022, standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran kurikulum merdeka yaitu pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler berupa muatan pelajaran, kegiatan atau pengalaman belajar. Kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan di luar pembelajaran untuk mengembangkan minat dan bakat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kurikuler yang memberikan kesempatan kepada peserta didik, seperti mengembangkan keterampilan, menguatkan pengembangan dimensi Pancasila. Standar penilaian kurikulum merdeka. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022, standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pada kurikulum merdeka terdapat dua, yaitu asesmen sumatif dan asesmen formatif.
Asesmen sumatif, penilaian berupa data kualitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar atau rapot. Hasil penilaian sumatif siswa terdapat 4 kualitas, yaitu perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik. Pendidik juga dapat menentukan angka kuantitatif pada setiap kualitas yang ada. Contohnya untuk kriteria perlu bimbingan antara 0 sampai 60, kategori cukup antara 61 sampai 70, kriteria baik antara 71 sampai 80, dan sangat baik antara 81 sampai 100. Dan asesmen formatif. Kegiatan penilaian ini mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Penilaian ini dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran berlangsung. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapot. Penilaian otentik mengutamakan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.